Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata kondisi terbaru Ketua Bawaslu Rahmat Bahja usai pingsan ya. Usai pingsan di hari Bayangkara. Ada apa begitu kan? Ya kita lihat saja bahwa proses dalam hal ini begitu ya. Ini sudah pemilu sudah menghitung beberapa bulan lagi begitu kan. Ya sangat disayangkan sekali kalau ketua Bawaslu-nya begitu ya sakit dan sebagainya. Ya kita kan ada wakilnya begitu kan di situ, ada komisioner yang lain di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya ya kita berdoa bersama-sama di sini begitu kan untuk kesembuhan beliau begitu kan. Tetapi perlu diingat masyarakat ada yang berspekulasi di situ begitu kan. Ya ada yang mengatakan diganti saja Pak. Ada juga yang mengatakan wah ini tanda-tanda katanya begitu ya. Tetapi inilah spekulasi orang begitu kan. Kami hanya memberikan edukasi, mari kita berdoa bersama-sama untuk ya kesembuhan dari ketua Bawaslu ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ketua semoga segera pulih ya. 3 Juli 2023. Kondisi terbaru Ketua Bawaslu Rahmat Bahja usai pingsan di hari Bayangkara ya. Di satu sesi juga menjadi kendala yaitu adalah berat badannya mungkin ya. Kekenyangan kayaknya dia ini. Ternyata ucapanku kenyataan ya. Bahkan ini kita harus pisahkan ya antara beliau sebagai presiden, beliau sebagai kepala negara, dan beliau sebagai anggota parpol juga ya. Ini banyak sekali kritikan netizen. Semoga segera ya ditemani ketua apa ini KPU. Wah, apa maksudnya begitu ya? Pak yang jujur dan adil yang jika menjadi pejabat. Ini teguran keras begitu ya. Jadi artinya apa? Kita harus berjujur amanah begitu kan kepada siapapun begitu kan. Semoga bisa sehat lagi dan melakukan hal benar ya. Ini netizen sudah menegur begitu kan. Sebelumnya jatah waktu hidup sudah berakhir. Ini dari netizen begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa sebagai anak bangsa kita harus doakan bersama-sama begitu kan ya. Bawaslu kita, KPU kita semuanya begitu kan ya. Semoga adil dan seadil-adilnya begitu kan. Bila beliau pingsan sampai 2024, siapa yang mengawal pemilu ya, yang pengawasi pemilu cepat pulih ya Pak. Ya kan ada Kapolri di situ bisa melibatkan di situ dan sebagainya begitu kan ya. Astagfirullah, semoga segera sembuh ya. Bahkan ini makanya ya kerja yang benar, disumpahnya pakai Al-Quran. Bahaya kalau jadi munafik. Ini kritikan dari netizen begitu kan ya, sebagai teguran juga dari netizen begitu ya. Yang menjadi pemimpin itu harus amanah di situ begitu kan, dan bahkan dirujak oleh netizen di sini begitu. Hati-hati petugas pemilu maupun Bawaslu yang memperjuangkan keadilan. Mohon hati-hati ya saat makan makanan gratis, belajar dari ratusan petugas KPPS yang meninggal. Ada apa begitu? Semoga segera sembuh, kasihan rejim ini sudah capek-capek ya pasang orang ya untuk amankan ya apa maksudnya begitu ya ini. Kayaknya itu akibat perut yang semakin buncit. Ini banyak spekulasi di situ begitu. Mungkin mungkin apa namanya dalam hal ini begitu mungkin berat badan itu juga mempengaruhi juga di satu sisi begitu kan ya. Bagaimana pas nanti ya di detik-detik pemilu lalu kemudian pingsan di situ begitu kan juga repot begitu kan. Iya memang ada komisioner yang lain yang kemudian ya banyak membantu di situ begitu kan. Tetapi saya rasa bahwa ya kesehatan itu nomor satu di situ begitu ya. Banyak lari, banyak minum dan sebagainya begitu ya. Aduh, ini tidak apa pingsan juga, dia tidak melanggar aturan. Hak pribadi bersangkutan mau pingsan di mana juga. Hihi, ngikutin jawaban beliau setiap ada pelanggaran. Ya, ini menjadi bulian bagi mereka begitu kan. Apa yang disampaikan oleh si Bahja ini ketika pemilu ya seperti itu begitu. Akhirnya ditiru oleh netizen begitu kan. Tapi bukan berarti itu cara kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kondisi terbaru Ketua Bawaslu Rahmat Bahja usai pingsan dari Bayangkara, di hari Bayangkara ya. Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu ya RI, Loli Sohenti menyebutkan Ketua Bawaslu Rahmat Bahja kini telah dipindahkan ke Rumah Sakit Jantung ya Harapan kita setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut RSAL Mento Harjo. Mas Bahja alhamdulillah ya untuk proses pencepatan beliau pulih ya. Saat ini beliau memang sudah dipindah ke Rumah Sakit Jantung Harapan ya. Loli mengatakan kondisi Bahja sudah mengalami perbaikan akan tetapi masih perlu pengecekan lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Ketua Bawaslu RI yang jatuh pingsan di acara peringatan HUT ke-77 Bayangkara di Stadion Utama GBK ya. Doakan saja biar segera sehat ya.
Dalam artian kita ya harus bersama-sama begitu kan. Yang namanya keadilan, amanah, jujur itu harus menjadi pemimpin itu harus nomor satu di situ begitu ya. Dia memastikan kondisi ini tidak mengganggu ya kerja Bawaslu RI ya dalam mengawal pemilihan pemilu di 2024. Pasalnya terang, Loli ya pihaknya telah terbagi tugas sehingga kepulihan Rahmat Bahja. Bahkan kami sudah langsung berbagi ya, begitu Mas Bahja tidak bisa ya. Bahkan ya harus pulih dulu ya, maka kami yang handle, kami semua berbagi peran, ujar Loli. Loli mengaku diminta ya koleganya di Bawaslu RI untuk menjadi pelaksana harian PLH Ketua Bawaslu. Namun menurutnya hal itu sedang ditindaklanjuti untuk keputusan formal tersebut. Ya harus dong, ada komisioner-komisioner yang lain di situ begitu yang harus kita libatkan begitu kan. Ini kan sudah detik-detik mau pemilu nanti begitu kan ya. Kita harus bekerja ekstra di situ begitu. Bagaimana temuan-temuan yang kemudian menjadi berseteru dengan KPU begitu ya. Akibat dengan terkait dengan data pemilih di situ begitu. Teman-teman ya meminta bahwa ya untuk PLH ya, tapi kita masih mau menindaklanjuti sekarang. Karena itu kan baru keputusan lisan ya kan harus formal, imbuh Loli ya. Bahkan Rahmat Bahja ya hilang kesadaran saat menghadiri ya HUT RI ya ke-77 ya. Bayangkara ya setelah mendapatkan pertolongan pertama Bahja segera dibawa menggunakan ya tandu masuk ke dalam mobil ambulans ya dan dilarikan ke RS Minto Harjo ya. Apa dampaknya begitu kan masih belum disebutkan bagaimana temuan-temuan yang sebenarnya begitu kan, apakah jantung atau apa begitu kan. Kita lihat saja nanti proses-prosesnya begitu kan ya. Bahkan ya menurut berita yang lain mengatakan bahwa ya di satu sisi karena kecapean katanya begitu ya. Di satu sisi saya tidak tahu bahwa apakah ini benar-benar ada kaitannya dengan jantung atau apa begitu kan. Kita lihat saja nanti dan kita doakan bersama-sama di situ begitu ya. Karena pada akhirnya ini adalah anak bangsa bekerja demi bangsa dan negara begitu kan. Tapi perlu diingat ya dengarkan juga aspirasi masyarakat begitu kan. Yang namanya pemimpin itu adalah harus amanah ya. Terus kemudian sampaikan yang jujur di situ apa yang terjadi begitu kan. Terus kemudian itu adalah kejujuran menjadi prioritas utama begitu kan ya, menjadi seorang pemimpin di situ. Ya seperti dikatakan orang-orang di sini ya, jujur itu adalah lebih baik begitu. Bahkan kalau kita melihat kebohongan, ketidakjujuran di situ begitu ya, kita lihat saja sebagai seorang pemimpin itu kan ya, jangan hanya mengayomi orang-orang yang tidak jujur di situ begitu kan, memberikan tindakan ya, memberikan pengawasan yang lebih baik di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.